Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah. Dalam sejarah, Islam pernah menaklukkan benua Eropa. Siapa sangka salah satu dari panglima perang saat itu adalah seorang pemuda yang sangat saleh, berusia 21 tahun yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan seorang Sultan Turki Utsmani yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur, mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Beliau adalah seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadhu. Keberadaan beliau juga telah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Dan dalam hadis lain diriwayatkan, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan seorang lelaki soleh akan dikuburkan di bawah tembok tersebut, dan aku juga ingin mendengar derapan tapak kaki kuda yang membawa sebaik-baik raja, yang mana dia akan memimpin sebaik-baik tentara, seperti yang telah diisyaratkan oleh baginda. Hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia juga yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul, dalam arti Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Dan untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makam beliau. Diceritakan bahwa tentara Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik, dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak balik. Hanya Sultan Muhammad Al-Fatih saja yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tahajud, dan rawatib sejak balik hingga saat kematiannya. Kejayaan dan kesuksesan hidup telah beliau raih di usia yang begitu muda. Ia pun dikenang jutaan manusia sepanjang abad. Harum nama Sultan Muhammad Al-Fatih diperoleh dari berkat kesalehannya, keberanian, dan kemuliaan akhlak beliau. Sebagai jenderal, beliau memimpin laskar Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Bizantium Konstantinopel. Kota ini diubahnya menjadi kota Istanbul. Dari sini beliau menebarkan kasih sayang Islam di bumi Eropa. Apa rahasia di balik semua kesuksesan beliau? Ternyata rahasianya beliau sangat kuat sholat malamnya, yaitu tahajud. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dan setiap hari? Bukankah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya? Jika Anda bertanya, apakah benar Muhammad Al-Fatih sudah melakukan tindakan besar yang mengubah sejarah peradaban dunia? Ya, dalam sejarah, hal ini tidak aneh. Bukankah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Usamah juga menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun? Sementara yang menjadi prajuritnya adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu itu sudah tua. Ini menunjukkan betapa kualitas keimanan dan kekuatan rohani Usamah menjadi salah satu ukuran yang dipertimbangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menetapkan Usamah memimpin ekspedisi militer menghadapi kekuatan bangsa Romawi. Namun sang pedang malam, orang Asia bernama Muhammad Al-Fatih, meruntuhkan kekuatan bangsa Romawi pada tahun 1453. Beliau ahli sholat malam, ahli qiyamul lail. Beliau selalu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa tunggal alam semesta. Sejak kecil Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang wali. Beliau tumbuh menjadi remaja dan memiliki kepribadian unggul. Beliau jadi sultan dalam usia 19 tahun menggantikan sang ayah. Bagaimana sifat Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga beliau mampu memetik keberhasilan dalam hidupnya dengan sangat efektif, merebut benteng Konstantinopel yang kokoh itu. Sifatnya tenang, berani, sabar,
menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan, dan kemampuan mengawasi diri yang luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat tegas terhadap musuh, namun lembut hatinya bagai selembar sutra dalam menghadapi rakyat yang dipimpinnya. Kebiasaan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau selalu berkeliling di malam hari, memeriksa kondisi teman dan rakyatnya. Beliau sengaja berkeliling untuk memastikan agar rakyat dan kawan-kawannya menegakkan sholat malam dan qiyamul lail. Qiyamul lail atau sholat tahajud, inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus ikhlas dan khusyuk ditegakkan setiap malam. Dengan pedang malam ini timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun berhasil menggapai sukses besar, menerobos benteng Konstantinopel. Setelah dikepung beberapa bulan, maka takluklah Konstantinopel. Suatu hari timbul persoalan ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota tersebut. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tak ada jawaban, tak ada yang berani menawarkan diri. Lalu Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak balik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silakan duduk. Maha suci Allah, tak seorang pun pasukan Islam yang duduk. Semua tegak berdiri. Itu berarti tentara Islam pimpinan Muhammad Al-Fatih, sejak masa remaja mereka hingga hari ini, tak seorang pun yang meninggalkan sholat fardu. Tak sekalipun mereka melalaikan sholat fardu. Lalu beliau bertanya kembali, siapa di antara kalian yang sejak balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat rawatib, sekali saja silahkan duduk. Sebagian lainnya segera duduk. Artinya pasukan Islam sejak remaja mereka ada yang teguh hati, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, dan sholat rawatib lainnya. Namun ada yang pernah meninggalkannya. Betapa kualitas karakter dan keimanan mereka sebagai muslim sungguh bernilai tinggi. Sungguh jujur pasukan Islam Muhammad Al-Fatih. Beliau kemudian melihat rakyat dan pasukannya. Kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang sejak balik hingga saat ini meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan atau kosong 1 malam saja, silakan duduk. Dan apa yang terjadi? Terlukislah pemandangan yang menakjubkan. Semua yang hadir dengan cepat duduk. Hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri. Siapakah beliau? Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng kota Bizantium Konstantinopel. Beliaulah yang pantas menjadi imam sholat Jumat hari itu. Karena hanya Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi butir-butir malam kesunyiannya dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah kosong atau absen sekalipun. Dalam sejarah ditulis bahwa pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Muhammad Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran mengenainya serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ini semua memberikan semangat yang tinggi kepada para barat tentaranya, dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar ke kota Bizantium di sana. Bacaan takbir terus membahana di angkasa Konstantinopel, seakan-akan meruntuhkan langit kota pada saat itu. Dan pada 27 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya berusaha keras membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperbanyak sholat, doa, dan zikir. Hingga tepat jam 1 tengah malam, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, serangan utama dilancarkan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir kalimah tauhid sambil menyerang kota. Tentara Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Edirne, dan mereka berhasil mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota.
Kesungguhan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentara Al-Fatih akhirnya berjaya mengantarkan cita-cita mereka. Sejak abad ke-8, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha merebut benteng tersebut. Salah satunya Abu Ayyub Al-Ansari, namun gagal. Baru setelah 6 abad kemudian benteng itu berhasil direbut di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Karena jasanya inilah beliau diberi gelar Al-Fatih dalam arti sang pembuka, yaitu membuka kota Bizantium yang dulunya adalah kota Konstantinopel. Beliau adalah seorang pemberani, ahli strategi militer, juga istiqomah dalam sholat tahajud. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, itulah sebuah kisah sejarah yang sungguh indah dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pedang malam yang merupakan rahasia sukses dari seorang pribadi penggubah sejarah bernama Muhammad Al-Fatih, orang Asia asal Turki yang baru berusia 21 tahun. Sholat tahajud merupakan modal yang sangat penting untuk membangun kekuatan ruhiyah dalam kesuksesan Al-Fatih di kemudian hari, sehingga Islam jaya selama 500 tahun di bumi Eropa sejak abad ke-15. Semuanya berasal dari pedang malam Al-Fatih yang amat begitu luar biasa. Dan semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.